Media sosial akhir-akhir ini sungguh luar biasa. Hampir semua orang sudah menggunakan atau memanfaatkan media sosial dalam kehidupan masing-masing. Baik untuk kegiatan sosial maupun untuk kegiatan bisnis. Ada yang menggunakan media sosial untuk kebaikan, tapi ada juga yang menggunakan untuk kejahatan. Pertanyaannya kepada penonton yang hadir di studio, siapa yang pernah berbelanja di toko online? Lumayan banyak. Siapa yang pernah tertipu di media online? Banyak juga. Pantas wajahnya dari tadi sedih saya lihat ini. Baik, berkaitan dengan kejahatan di media sosial, di internet, ada seorang anak muda yang juga pernah mengalami dan berbalik ingin melakukan sesuatu yang positif untuk menolong orang-orang agar tidak mengalami apa yang dia alami. Siapa dia? Kita sambut Erwan Saputra. Erwan, terima kasih udah mau hadir. Datang dari mana? Dari Malang. Malang. Semalang nasibmu kah? Seperti itu. Dulu. Sekarang tidak lagi. Baik, Erwan. Saya dengar pernah tertipu ya ketika belanja di toko online. Ya, pernah. Pernah? Tahun berapa itu? Tahun 2012. Apa betul gara-gara pernah tertipu kemudian kamu berbalik hendak menolong orang-orang yang kemungkinan tertipu juga? Ya, saya sangat ingin sekali menolong orang. Ingin sekali ya? Tidak kena tipu. Supaya nggak senasib dengan dirimu? Iya. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya mencoba membuat aplikasi untuk bagaimana orang itu berbelanja tidak kena tipu nantinya. Aplikasi. Dan saya dengar nanti mencegah. Mencegah. Saya dengar kamu jadi polisi ya? Ya, begitu. Baik. Itu ada tulisan apa di kaos? Ini ya ini. Polisi online. Ya. Tapi nggak punya pistol? Nggak punya. Oke. Ya. Kenapa ketawa penonton? Baik, siapa Erwan dan apa yang dilakukan melalui polisi online? Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak kisah tentang Erwan berikut ini. Kemajuan teknologi komunikasi mempermudah kita melakukan banyak hal, termasuk urusan berbelanja yang dapat dilakukan secara online. Belanja online merupakan sistem jual beli yang terintegrasi dengan media online seperti website. Belanja online cukup praktis karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Namun cara belanja seperti ini juga mengandung resiko, yakni penipuan. Pengalaman tertipu saat belanja online membuat Erwan Saputra, mahasiswa semester akhir Sekolah Tinggi Teknologi Manajemen Informatika dan Komputer Asia Malang ini, membuat situs untuk memverifikasi toko online yang diberi nama polisionline.com. Erwan luar biasa ya, jadi itu memang sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh STIMIK Asia Malang ya. Jadi pemanfaatan teknologi informasi untuk yang akhirnya menjadi polisi online. Dan memang dengan adanya polisi online itu akan bisa menjadi lembaga sertifikasi toko online dalam dunia maya. Sangat membantu orang-orang yang biasa membeli barang-barang secara online. Berdasarkan pengalaman saya sendiri yang memang kemarin itu hampir membeli transaksi online, saya di situ belanja barang yang nominalnya cukup besar. Nah, setelah di total tinggal saya mentransfer, penjualnya selalu meneror saya. Saya curiga kok ada all shop yang selalu meneror pembelinya untuk selalu mentransfer cepat waktu. Nah, di situ setelah saya curiga, kemudian saya search di internet dengan keyword online shop penipu, kemudian ketemulah polisionline.com. Kemudian saya hubungi salah satu admin polisionline.com dan dinyatakan bahwa all shop yang akan saya beli tersebut adalah penipu. Jadi menurut saya polisionline.com ini sangat-sangat membantu gitu, apalagi di zaman sekarang yang orang banyak terkena penipuan yang jumlahnya itu sangat besar. Bukan hanya bermanfaat bagi pembeli, penjual atau pemilik toko online juga merasakan manfaat dengan adanya polisionline.com karena mendapat kepercayaan dari para pembeli setelah toko online mereka diverifikasi. Sebelum dikasih logo polisi online, kalau ada pelanggan baru itu datang gitu ya, kadang mereka masih ragu-ragu, toko ini kamu penipu atau tidak, seperti itu. Semenjak ada polisi online, setiap kali promo itu saya sematkan bahwa toko online saya terverifikasi oleh
polisi online tersebut. Dan di situ ya kebanyakan pelanggan baru yang masuk ke saya itu langsung membeli kebanyakan. Hingga saat ini, polisionline.com telah memverifikasi ribuan toko online dan setiap harinya menerima pertanyaan seputar keabsahan toko online. Erwan semakin serius mengelola polisionline.com agar para pembeli di toko online tidak menjadi korban penipuan. Erwan, menarik ya, gara-gara pernah tertipu, kemudian sekarang membuat polisi online. Iya, betul sekali. Nah, boleh cerita apa yang terjadi waktu tertipu di toko abal-abal ya, toko online abal-abal? Waktu itu saya ingin sekali membeli laptop yang spesinya tinggi. Kebetulan saya ini jurusan teknik informatika kan. Jadi saya ingin sekali memiliki laptop yang spesinya tinggi. Nah, teman ada yang bilang, itu di Facebook ada yang jual harganya 3,5 juta. Sementara di pasar? Di pasar harganya waktu itu 19 juta. Jauh sekali ya. Itu yang Terus? Setelah itu saya coba kontak, wah ini menarik ini. Lalu laptop lama saya jual untuk mendapatkan 3,5 juta. Saya coba beli, ternyata penipunya bilang, maaf Pak, laptopnya dikirim 2 unit. Mau gak mau penipu, kita harus mentransfer lagi tambahan, karena 2 unit. 2 unit? Ya, tambah lagi sekitar 3 juta. Terus? Lalu mereka bilang lagi, maaf Pak, kita butuh pulsa. Jadi tunggu dulu, dengan alasan terlanjur dikirim 2 unit, maka kamu disuruh transfer tambahan uang. Iya. Untuk 2 unit. 2 unit. Kamu transfer juga? Iya, itu waktu emang itu punya duit? Menggunakan uang untuk bayar kos. Oh, uang kos terpaksa Iya. dipakai juga? Iya, saya pakai. Oke, demi 2 unit laptop 2 unit yang laptop, ya. hebat itu ya? Betul. Terus tambah pulsa? Tambah pulsa, karena kan Itu nggak curiga itu ya? itu sudah sedikit curiga. Cuma dia sedikit bilang curiga, ya. Saya namakan masih awam dalam internet. Itu kan mereka minta pulsa. Nanti kalau biar kita telepon biar gampang urusannya. Oh, terus? Kita kirim pulsa. Pertama kita kirim pulsa 100.000, ternyata dia bilang pulsanya belum masuk. Wah. Lalu saya minta lagi, dia minta lagi, kirim lagi 100.000. Nah, mulai dari situ saya mulai curiga. Saya coba cari di internet, ternyata dia seorang penipu. Jadi dari situ mulai tahu bahwa ini ternyata penipuan. Iya, penipuan. Nggak bisa dilacak, gitu, nggak bisa ketemu siapa yang nipu. Wah, tidak tahu di mana posisinya. Nggak lapor polisi. Enggak, saya udah baca-baca di situ karena polisi sendiri tidak mau hanya mengasih surat dan tidak ada tindak lanjut untuk menangkap pelaku gitu. Nah, lalu dari mana muncul ide untuk bikin polisi online? Nah, dengan saya pernah tertipu, maka saya membuat sebuah konsep. Pada tahun 2012 juga saya membuat konsep bagaimana sih orang lain itu agar nggak kena tipu. Ya, nah saya buat konsep, coba saya sebar beberapa media situs kan. Mau nggak kalian buat aplikasi kayak gini? Ternyata tidak ada balasan. Waduh, nggak laku Ya nggak laku jualannya ya. Mungkin Iya. berisiko tinggi mungkin. Oke. Nah, lalu tahun 2013 tepatnya bulan Februari saya membuat sendiri. Dengan keahlian apa yang saya bisa, saya buat sendiri. Beberapa bulan kemudian teman-teman saya yang punya all shop saya tawarin, mau nggak pasang widget ini biar toko kamu lebih dipercaya, biar orang tidak menganggap toko kamu penipu. Nah, apa yang dilakukan oleh polisi online ini? Kami membantu masyarakat agar mencegah terjadinya penipuan Dengan cara? Dengan cara memverifikasi toko online. Mana sih toko online yang penipu, mana sih toko online benar-benar terpercaya. Nah, itu. Jadi kalau ada kecurigaan bahwa toko online itu abal-abal, itu ditampilkan di dalam. Ditampilkan di polisi online. Kalau yang terpercaya, yang terdaftar, nanti ada widgetnya polisi online di situnya. Wah, ada kayak stempel Ya, atau stempel. label gitu Label, ya? label. Baik, menarik. Yang jadi pertanyaan, kalau udah dikasih label bahwa ini terpercaya, tapi kemudian kalau toko online itu menipu, siapa yang tanggung jawab? Kami dari pihak polisi online. Kami nggak berani menjamin hingga 100%. Ganti rugi? Ganti rugi. Kalau yang barang dibeli 100 juta gimana? Ya, itu udah resiko kami. Cih. Karena niat membantu orang. Iya. Menarik. Nanti akan kita tanya lebih lanjut ya, bagaimana proses di belakang itu, verifikasinya. Iya. Terus dengar-dengar kamu pernah kena teror juga oleh para penipu di online itu ya. Iya. Tapi jangan cerita dulu karena kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Terornya model apa itu? Kita diancam. Mau dibunuh, mau di apa, kita selalu diancam.